Hi everyone, kembali lagi aku baca video buku Harry Potter. Sebelumnya aku mau minta maaf juga kalau nanti pengucapan aku kurang jelas karena aku sekarang lagi sariawan di lidah. Tapi semoga aja aku usahain buat ngomong dengan jelas. Oke, kita langsung mulai aja. Harry Potter dan Piala Api, chapter 19. Naga ekor berduri Hungaria. Prospek akan berbicara langsung dengan Sirius adalah satu-satunya hal yang menopang Harry selama 2 minggu berikutnya. Satu-satunya bintik cerah di kaki langit yang belum pernah sepekat itu. Shock gara-gara dirinya terpilih menjadi juara sekolah sudah mulai agak memudar sekarang. Dan ketakutan akan apa yang harus dihadapinya mulai disadarinya. Tugas pertama sudah semakin dekat. Harry merasa tugas pertama itu sudah meringkuk di depannya seperti monster mengerikan, menghalangi jalannya. Dia belum pernah setegang ini. Ketegangannya jauh melampaui apa yang dirasakannya sebelum pertandingan Quidditch. Bahkan juga pertandingan terakhirnya melawan Slytherin yang menentukan siapa yang akan memenangkan Piala Dunia Quidditch. Susah sekali bagi Harry memenangkan Piala Dunia. Susah sekali bagi Harry untuk memikirkan masa depan. Dia merasa seakan seluruh hidupnya menuju dan akan berakhir dengan tugas pertamanya. Sejujurnya dia tidak tahu bagaimana Sirius bisa membuatnya merasa lebih enak. Padahal dia harus melaksanakan sihir, entah apa yang sulit dan berbahaya di hadapan ratusan orang. Tetapi memandang wajah Rama akan menghiburnya saat ini. Harry membalas surat Sirius, mengatakan dia akan berada di depan perapian pada waktu yang diusulkan Sirius. Dia dan Hermione melewatkan banyak waktu mendiskusikan rencana memaksa pergi anak-anak yang berlama-lama berada di ruang rekreasi pada malam itu. Kalau segala upaya tak berhasil, mereka akan meledakkan sekantong bom kotoran. Tetapi mereka berharap tidak usah sampai begitu. Filch akan menguliti mereka hidup-hidup. Sementara itu, hidup menjadi lebih sulit bagi Harry di dalam kungkungan kastil karena Rita Skeeter telah menerbitkan artikelnya tentang turnamen Three Wizards. Dan ternyata tulisannya bukannya laporan mengenai turnamen melainkan kisah hidup Harry yang sangat didramatisir. Sebagian besar halaman pertama dihabiskan untuk menampilkan foto Harry. Artikelnya yang bersambung ke halaman 2, 6, dan 7 semuanya tentang Harry. Nama-nama juara Beauxbaton dan Durmstrang salah eja lagi. Cuma di sisi Durmstrangnya salah eja tulisannya di koran itu. Oke. Cuma disisipkan di baris terakhir artikel, dan Cedric malah sama sekali tidak disebut-sebut. Artikel itu muncul 10 hari yang lalu, dan Harry masih merasa muak dan mukanya panas saking malunya setiap kali dia teringat itu. Rita Skeeter melaporkan Harry telah mengatakan begitu banyak hal. Harry tak bisa ingat dia pernah mengatakan semua itu seumur hidupnya, apalagi di dalam lemari sapu itu. Saya rasa saya mendapatkan kekuatan dari orang tua saya. Saya tahu mereka akan sangat bangga kalau mereka bisa melihat saya sekarang. Ya, kadang-kadang di malam hari saya masih menangisi mereka. Saya tidak malu mengatakannya. Saya tahu tak ada yang akan membuat saya cedera selama turnamen karena mereka menjaga saya. Tetapi Rita Skeeter bahkan bertindak lebih jauh. Daripada mengubah Harry menjadi kalimat-kalimat panjang,
Dia telah mewawancarai juga orang-orang lain untuk berbicara dengan Harry. Harry akhirnya menemukan cinta di Hogwarts. Teman dekatnya Colin Creevy mengatakan bahwa Harry jarang tampil tanpa ditemani Hermione Granger, gadis kelahiran Muggle yang cantik memukau, yang seperti halnya Harry, salah satu murid top di sekolah. Sejak artikel itu muncul, Harry tak henti-hentinya menerima cemooh, terutama dari anak-anak Slytherin setiap kali dia lewat. Mereka juga menirukan ucapannya di artikel. Perlu sapu tangan, Potter. Siapa tahu kau nanti nangis di pelajaran transfigurasi. Sejak kapan kau jadi salah satu murid top di sekolah, Potter? Apa ini sekolah baru yang kau dirikan bersama Neville? Hei Harry, ya betul, Harry berteriak sambil berbalik di koridor. Dia sudah tak tahan lagi. Aku baru saja menangisi ibuku yang sudah mati, dan aku baru akan menangis lagi. Tidak, aku cuma mau kasih tahu ini, pena bulumu jatuh. Ternyata Cho Chang. Harry merasa wajahnya merah padam. Maaf, gumam Harry sambil mengambil kembali pena bulunya. Semoga sukses hari Selasa nanti, kata Cho Chang. Aku benar-benar berharap kau berhasil baik. Harry menjadi merasa tolol sekali. Hermione juga kebagian ejekan, tetapi dia tidak sampai berteriak pada para penonton yang tak bersalah. Bahkan Harry sangat kagum pada caranya menangani situasi ini. Cantik memukau, dia, Pansy Parkinson, menjerit saat pertama kali dia berhadapan dengan Hermione setelah munculnya artikel Rita. Dibandingkan dengan apa? Bajing. Jangan pedulikan, kata Hermione anggun. Kepalanya tetap tegak ketika dia melewati cewek-cewek Slytherin yang terkikik-kikik seakan dia tidak mendengar mereka. Abaikan saja Harry. Tetapi Harry tidak dapat mengabaikannya. Ron belum bicara lagi kepadanya sejak memberitahunya tentang detensi Snape. Harry setengah berharap mereka akan rukun lagi sewaktu selama 2 jam mereka dipaksa mengawetkan otak tikus di ruang bawah tanah Snape. Tetapi hari itu adalah hari munculnya artikel Rita Skeeter yang rupanya memastikan dugaan Ron bahwa Harry sesungguhnya menikmati semua perhatian ini. Hermione sebal sekali pada mereka berdua. Dia pergi dari yang satu ke yang lain, berusaha memaksa mereka agar mau saling bicara. Tetapi Harry tak mau mengalah. Dia baru mau bicara kepada Ron lagi hanya kalau Ron mengakui Harry tidak memasukkan namanya ke piala api dan meminta maaf karena telah menuduhnya pembohong. Bukan aku yang mulai, kata Harry keras kepala. Itu urusan dia. Kau merasa kehilangan dia, kata Hermione tak sabar. Dan aku tahu dia juga kehilangan kau. Kehilangan dia, kata Harry. Aku tidak kehilangan dia. Tapi ini bohong besar. Harry sangat menyukai Hermione. Tetapi Hermione tidak sama dengan Ron. Bersahabat dengan Hermione berarti sedikit tertawa dan lebih banyak berada di perpustakaan. Harry masih belum menguasai mantra panggil. Tampaknya ada hambatan baginya, dan Hermione ngotot bahwa mempelajari teorinya akan membantu. Dengan demikian, mereka melewatkan banyak waktu dengan membaca selama istirahat makan siang. Victor Krum juga sering berada di perpustakaan, dan Harry bertanya-tanya dalam hati, apa yang dilakukannya? Apakah dia belajar ataukah mencari-cari petunjuk yang bisa membantunya melaksanakan tugas pertamanya? Hermione sering mengeluhkan keberadaan Krum di sana. Bukannya karena Krum mengganggu mereka, melainkan karena rombongan gadis yang terkikik sering muncul mengintipnya dari balik rak-rak buku, dan Hermione terganggu oleh suara mereka. Dia cakep saja tidak, gerutu Hermione jengkel, seraya memandang profil tajam Krum. Mereka menyukainya hanya karena dia terkenal. Mereka tidak akan memandangnya 2 kali kalau dia tidak bisa melakukan wonky feint itu. Wronski feint, kata Harry menggertakkan gigi. Lepas dari keinginan menggunakan istilah Quidditch secara benar, hatinya pedih membayangkan ekspresi Ron kalau bisa mendengar Hermione menyebutnya wonky feint. Aneh memang, tetapi jika kau takut akan sesuatu dan bersedia memberikan apa saja untuk memperlambat waktu, waktu malah berjalan semakin cepat.
Hari-hari menjelang tugas pertama berlalu begitu singkat, seakan ada orang yang membuat jam berjalan 2 kali lebih cepat. Kepanikan Harry yang nyaris tak terkontrol menyertainya kemanapun dia pergi. Seperti halnya komentar-komentar sumir tentang artikel di Daily Prophet. Pada hari Sabtu sebelum pelaksanaan tugas pertama, semua anak kelas 3 ke atas diizinkan mengunjungi desa Hogsmeade. Hermione memberitahu Harry bahwa akan baik baginya untuk menyingkir dari kastil sebentar, dan Harry tidak perlu banyak bujukan. "Bagaimana dengan Ron?" tanyanya. "Kau tidak pergi dengannya?" "Oh ya," wajah Hermione jadi merona merah. "Kupikir siapa tahu kita bertemu dia di Three Broomsticks." "Tidak," kata Harry datar. "Oh Harry, ini konyol benar. Aku mau ikut, tapi aku tak mau ketemu Ron, dan aku akan memakai jubah gaibku." Baiklah, kata begitu, tukas Hermione. "Tapi aku benci bicara padamu kalau kau memakai jubah itu. Aku tak pernah tahu sedang memandangmu atau tidak." Maka Harry memakai jubah gaibnya di kamar, turun dan bersama Hermione berangkat ke Hogsmeade. Harry merasa bebas dari balik jubahnya. Dia memandang anak-anak lain melewatinya ketika mereka memasuki desa. Sebagian besar dari mereka memakai lencana "Dukunglah Cedric Diggory", tetapi kali ini tak ada cemooh sengit ditunjukkan kepadanya, dan tak seorang pun mengutip artikel konyol itu. "Orang-orang sekarang jadi memandangku," gerutu Hermione ketika mereka keluar dari toko permen Honeydukes sambil makan coklat berisi krim. "Mereka mengira aku bicara sendiri." "Jangan gerakan bibir terlalu banyak kalau begitu." "Ayo dong, copot jubahmu sebentar saja. Tak akan ada yang mengganggumu di sini." "Oh yeah, lihat di belakangmu," ujar Harry. Rita Skeeter dan teman fotografernya baru saja keluar dari rumah minum The Three Broomsticks. Sambil berbicara dengan suara pelan, mereka melewati Hermione tanpa mendengarnya. Harry merapat ke dinding Honeydukes agar tidak terhantam tas kulit buayanya. Setelah mereka pergi, Harry berkata, "Mereka menginap di sini. Pasti dia datang untuk menonton pelaksanaan tugas pertama." Saat berkata begitu, Harry dilanda kepanikan. Dia dan Hermione belum banyak membicarakan apa kira-kira yang diberikan sebagai tugas pertama. Harry punya perasaan Hermione tidak mau memikirkannya. "Dia sudah pergi," kata Hermione memandang ke ujung jalan menembus Harry. "Bagaimana kalau kita minum butterbeer di Three Broomsticks? Agak dingin kan? Kau tak perlu bicara dengan Ron," dia menambahkan dengan jengkel, secara tepat menebak keberatan Harry yang terdiam. Three Broomsticks penuh sesak, terutama dengan anak-anak Hogwarts yang menikmati sore bebas mereka, tetapi juga dengan berbagai jenis penyihir yang jarang dilihat Harry di tempat lain. Harry menduga, mengingat Hogsmeade satu-satunya desa sihir murni di seluruh Inggris, ini tempat singgah menyenangkan bagi makhluk-makhluk seperti Hag, hantu wanita buruk rupa yang tak sepandai penyihir dalam menyamar. Susah bergerak di antara kerumunan orang-orang dalam jubah gaib, bisa tak sengaja menginjak orang, dan ini akan menimbulkan pertanyaan yang membuat repot. Harry beringsut pelan ke arah meja kosong di sudut, sementara Hermione membeli minuman. Dalam perjalanan ke meja itu, Harry melihat Ron duduk bersama Fred, George, dan Lee Jordan, menahan keinginan menonjok belakang kepala Ron. Harry akhirnya tiba di mejanya dan duduk. Hermione bergabung dengannya tak lama kemudian dan menyelipkan butterbeer ke balik jubahnya. "Aku seperti orang tolol duduk sendirian di sini," gumam Hermione. "Untung aku bawa kerjaan." Lalu dia mengeluarkan buku catatan keanggotaan SPEW-nya. Harry melihat namanya dan nama Ron menempati tempat paling atas daftar pendek itu. Rasanya sudah lama sekali mereka duduk bersama mengarang ramalan itu. Lalu Hermione muncul dan menunjuk mereka sebagai sekretaris dan bendahara. "Tahu tidak, mungkin aku harus mencoba mengajak penduduk desa untuk terlibat dalam SPEW," kata Hermione merenung, memandang berkeliling ruangan. "Ya, betul," kata Harry. Dia meneguk butterbeernya di bawah jubah. "Hermione, kapan kau menyerah soal SPEW ini?"
Kalau peri rumah sudah menerima gaji dan kondisi kerja yang pantas, dia balas mendesis. Tahu tidak, aku mulai berpikir sudah waktunya mengambil tindakan langsung. Bagaimana caranya masuk ke dapur sekolah? Entah, tanya saja Fred dan George, kata Harry. Hermione diam lama. Sementara Harry meminum butterbeernya sambil mengawasi orang-orang di tempat minum. Semuanya tampak riang dan santai. Ernie Macmillan dan Hannah Abbott bertukar kartu coklat kodok di meja di dekat mereka. Keduanya memakai rencana dukunglah Cedric Diggory di jubah mereka. Tepat di dekat pintu, dia melihat Cho dan segerombolan besar teman Ravenclaw-nya. Cho tidak memakai lencana Cedric. Ini membuat Harry sedikit terhibur. Dia mau merelakan apa saja miliknya untuk menjadi salah satu dari orang-orang itu. Duduk-duduk sambil mengobrol dan tertawa-tawa tanpa ada yang harus dicemaskan kecuali PR. Dia membayangkan bagaimana rasanya berada di sini kalau namanya tidak keluar di piala api. Yang jelas, dia tidak akan memakai jubah gaib. Ron akan duduk bersamanya. Mereka bertiga mungkin dengan gembira akan mereka-reka tantangan maut berbahaya apa yang akan dihadapi para juara pada hari Selasa. Dia pasti akan menunggu-nunggu saat itu, menonton mereka melakukan entah apa, bersorak menyemangati Cedric bersama anak-anak lain aman di tempat duduk belakang. Dalam hati, Harry bertanya-tanya bagaimana perasaan para juara lainnya. Setiap kali dia bertemu Cedric akhir-akhir ini, Cedric selalu dikelilingi pengagumnya dan tampak gelisah, tetapi bergairah. Sesekali Harry melihat Fleur Delacour sekilas di koridor. Dia tampak seperti biasanya, angkuh dan tenang. Dan Crumb cuma duduk di perpustakaan membaca buku-buku. Hanya mengingat Sirius dan ikatan kuat yang tegang di dadanya rasanya agak mengendur. Dia akan berbicara dengan Sirius 12 jam lagi. Karena malam ini adalah malam mereka akan bertemu di perapian ruang rekreasi, asal saja tak ada halangan. Seperti yang selalu terjadi belakangan ini. Lihat, itu Hagrid, kata Hermione. Di bagian belakang kepala Hagrid yang berambut lebat, untunglah dia sudah tidak berkuncir lagi, menyembul di atas kepala orang-orang lain. Harry heran, kenapa dia tidak melihatnya sejak tadi. Hagrid kan besar sekali. Tetapi setelah Harry berhati-hati berdiri, dia melihat bahwa Hagrid membungkuk rendah, berbicara kepada Profesor Moody. Seperti biasa, Hagrid menghadapi cangkir besar sekali. Tetapi Moody minum dari tempat minum yang tergantung di pahanya. Madame Rosmerta, pemilik rumah minum yang cantik, rupanya tidak begitu setuju. Dia menatap Moody dengan pandangan mencela, seraya mengumpulkan gelas-gelas dari meja di sekitar mereka. Mungkin dia menganggap ini penghinaan bagi Mead panasnya, tetapi Harry tahu alasannya. Moody telah memberitahu mereka semua dalam pelajaran pertahanan terhadap ilmu hitam yang terakhir, bahwa dia lebih suka menyiapkan makanan dan minumannya sendiri sepanjang waktu, karena mudah bagi penyihir hitam untuk meracuni cangkir yang tak ditunggui. Sementara Harry mengawasi, Hagrid dan Moody bangkit untuk pergi. Dia melambai, meskipun demikian, dia melambai, kemudian ingat bahwa Hagrid tidak bisa melihatnya. Meskipun demikian, Moody berhenti. Mata gaibnya tertuju ke sudut tempat Harry berdiri. Dia mengetuk pinggang Hagrid karena tak bisa mencapai bahunya, menggumamkan sesuatu kepadanya, dan keduanya berjalan ke bagian belakang ruangan, menuju ke meja Harry dan Hermione. Alright, Hermione, sapa Hagrid keras. Halo, balas Hermione tersenyum. Moody terpincang-pincang mengelilingi meja dan bungkuk. Harry mengira dia membaca buku catatan SPUW sampai dia bergumam. Jubah bagus, Potter. Harry menatap keheranan. Bagian hidung Moody yang hilang tampak jelas sekali di wajahnya yang hanya berjarak beberapa senti dari Harry. Moody menyeringai. Bisakah Anda? Ya, mataku bisa melihat menembus jubah gaib, kata Moody pelan. Dan sudah terbukti sangat berguna kadang-kadang. Hagrid menunduk, tersenyum kepada Harry juga. Harry tahu Hagrid tak bisa melihatnya, tetapi Moody rupanya telah memberitahu Hagrid bahwa ada Harry di situ.
Hagrid sekarang menunduk, berpura-pura membaca catatan SPEW juga, dan berbisik pelan sekali, sehingga cuma Harry yang bisa mendengarnya. Harry, temui aku tengah malam nanti di pondokku. Pakai jubah ini. Seraya menegakkan diri, Hagrid berkata keras, "Senang ketemu kau, Hermione." Mengedip lalu pergi. Moody mengikutinya. "Kenapa Hagrid ingin aku menemuinya tengah malam?" ujar Harry keheranan. "Begitu," kata Hermione tercengang. "Apa ya maunya? Aku tak tahu apakah kau sebaiknya pergi, Harry." Dengan cemas Hermione memandang berkeliling dan mendesis. "Kau bisa telat bertemu Sirius." Memang betul. Menemui Hagrid di tengah malam bisa berarti waktunya menemui Sirius sempit sekali. Hermione menyarankan Harry mengirim Hedwig ke Hagrid untuk memberitahunya bahwa dia tak bisa datang. Dengan pengandaian Hedwig mau mengantar surat pemberitahuan itu tentu. Meskipun demikian, Harry berpikir lebih baik dia datang dan cepat-cepat menyelesaikan apa yang diinginkan Hagrid. Dia sangat penasaran. Hagrid belum pernah memintanya mengunjunginya selarut itu. Pukul 11:30 malam itu, Harry yang telah berpura-pura pergi tidur lebih dulu mengerudungkan jubah gaib ke tubuhnya dan merayap turun ke ruang rekreasi. Cuma tinggal beberapa anak di sana. Kakak beradik Creevy telah berhasil mendapatkan setumpuk lencana dukung Cedric Diggory dan sedang berusaha menyihir lencana itu dengan agar tulisannya berubah menjadi "Dukunglah Harry Potter." Tetapi sejauh ini yang berhasil mereka lakukan barulah memunculkan tulisan Potterbau. Harry mengendap melewati mereka, menuju ke lubang lukisan dan menunggu selama kira-kira semenit sambil memandang arlojinya. Kemudian Hermione membukakan si Nyonya Gemuk dari luar seperti yang sudah direncanakan. Harry menyelinap melewati Hermione sambil membisikkan "Terima kasih" dan meninggalkan kastil. Halaman gelap gulita. Harry menyeberangi padang rumput susah banget baca. Oke. Harry menyeberangi padang rumput menuju sinar lampu yang menyala dalam pondok Hagrid. Kereta Bu Button juga masih terang. Harry bisa mendengar Madam Maxim berbicara di dalam keretanya ketika dia mengetuk pintu Hagrid. "Kaukah itu, Harry?" bisik Hagrid seraya membuka pintu dan memandang berkeliling. "Ya," kata Harry, menyelinap masuk ke dalam pondok dan menarik lepas jubah gaib dari kepalanya. "Ada apa?" "Ada yang mau kutunjukkan kepadamu," ujar Hagrid. Hagrid tampak bergairah sekali. Dia memakal bunga yang seperti kol di lubang kancingnya. Kelihatannya dia sudah tidak menggunakan minyak pelumas, tetapi dia jelas berusaha menyisir rambutnya. Harry bisa melihat patahan gigi-gigi sisir tersangkut di rambutnya. "Apa yang mau kau tunjukkan padaku?" tanya Harry waspada, bertanya-tanya dalam hati kalau Skirt telah bertelur atau Hagrid telah berhasil membeli anjing berkepala 3 yang lain dari orang asing di rumah minum. "Ikut aku, jangan bicara dan tutupi tubuhmu dengan jubah itu," kata Hagrid. "Kita tidak akan ajak Fang dan dia tak akan suka." "Dengar Hagrid, aku tak bisa tinggal lama. Aku harus berada kembali ke kastil pukul 1. Tetapi Hagrid tidak mendengarkan. Dia membuka pondoknya dan melangkah ke dalam kegelapan malam. Harry bergegas mengikutinya, dan betapa herannya dia, Hagrid ternyata membawanya ke kereta Bu Button. Oh no. "Hagrid, apa?" "Shh," kata Hagrid, dan dia mengetuk 3 kali pada pintu yang bergambar tongkat emas bersilang. Madam Maxim membukanya. Dia memakal syal sutra yang dililitkan ke bahunya yang besar. Dia tersenyum ketika melihat Hagrid. Hagrid, sudah waktunya." "Tempat pembuangan air," kata Hagrid. Tersenyum kepadanya dan mengulurkan tangan untuk membantu Madam Maxim menuruni tangga emas. Madam Maxim menutup pintu di belakangnya. Hagrid menawarkan lengannya dan mereka berjalan berkeliling tepi padang rumput tempat beristirahat kuda-kuda bersayap raksasa milik Madam Maxim. Dengan Harry yang tak habis heran berlarian untuk bisa mengimbangi mereka. Hagrid kan bisa bertemu Madam Maxim kapan saja dia mau.
perempuan itu besar sekali sehingga gampang dilihat. Tetapi rupanya Madame Maxim akan mendapat hadiah yang sama dengan Harry, karena setelah beberapa saat dia berkata dengan main-main, "Apa yang ingin kau tunjukkan padaku, Hagrid?" "Kau akan nikmati ini," kata Hagrid keras. "Layak dilihat, percayalah padaku. Cuma jangan bilang siapa-siapa aku tunjukkan ini padamu, oke? Kau harusnya tak boleh tahu." "Tentu saja tidak," kata Madame Maxim mengedip-ngedipkan matanya yang berbulu mata hitam panjang. Dan mereka masih terus berjalan. Harry makin lama makin jengkel ketika berjalan membuntuti mereka, berkali-kali mengecek alerginya. Hagrid punya rencana gila yang bisa menyebabkannya kehilangan kesempatan bertemu Sirius. Karena mereka tidak segera tiba di tempat tujuan, Harry akan berbalik kembali ke kastil dan meninggalkan Hagrid menikmati berjalan-jalan berdua dengan Madame Maxim di bawah sinar bulan purnama. Tetapi kemudian, ketika mereka telah berjalan mengelilingi tepi hutan terlarang sampai kastil dan danau, tak kelihatan lagi, Harry mendengar sesuatu. Beberapa pria berteriak-teriak. Kemudian, terdengar gerung keras memekakkan telinga. Hagrid menggandeng Madame Maxim mengitari sekelompok pepohonan dan berhenti. Harry bergegas mendekati mereka. Sekejap dia mengira dia melihat api unggun dan orang-orang berlarian di sekelilingnya. Kemudian mulutnya ternganga. Naga! 4 naga raksasa bertampang mengerikan sedang berdiri di atas kaki belakang mereka dalam lapangan yang dipagari papan-papan tebal. Menggerung dan mendengus-dengus, kobaran api menyembur ke langit gulita dari mulut mereka yang terbuka dan bertaring. 15 meter di atas tanah pada leher mereka yang terjulur. Salah satu naga berwarna biru keperakan dengan 2 tanduk panjang runcing mengatup-ngatupkan rahang dan mengeram pada para penyihir di tanah. Satu lagi naga hijau bersisik halus yang menggeliat dan mengetak-entakkan tanah sekuat tenaga. Yang ketiga naga merah dengan sirip keemasan mengelilingi mukanya, menyemburkan api berbentuk jamur ke udara. Dan yang terakhir, naga hitam raksasa yang berbentuk lebih menyerupai kadal dibanding yang lain, yang berdiri paling dekat dengan mereka. Paling sedikit 30 penyihir, 7 atau 8 untuk masing-masing naga, sedang berusaha mengendalikan mereka, menarik rantai yang menghubungkan ke tali kulit yang terlilit di leher dan kaki-kaki mereka. Terpesona, Harry menegadah jauh ke atas dan melihat mata si naga hitam dengan pupil tegak seperti kucing membelalak, entah karena berang atau ketakutan. Harry tak bisa memastikan. Naga hitam itu mengeluarkan suara mengerikan, jeritan melolong dan menciut-ciut. "Diam di situ saja, Hagrid!" teriak seorang penyihir di dekat pagar. Bersusah payah bertahan memegangi talinya yang tegang. "Mereka bisa menyemburkan api sampai sejauh 6 meter. Aku pernah melihat si ekor berduri ini menyemburkan api sejauh 12 meter. "Bagus sekali ya," kata Hagrid pelan. "Tak ada gunanya," teriak penyihir yang lain. "Mantra bius pada hitungan ketiga." Harry melihat masing-masing pawang naga mencabut tongkat sihir mereka. "Stupefy!" mereka berteriak bersamaan, dan mantra bius meluncur dalam kegelapan seperti roket berapi, membuncah menjadi hujan bintang pada kulit bersisik keempat naga itu. Harry memandang naga yang paling dekat dengannya, bergoyang berbahaya pada kaki belakangnya. Rahangnya terbuka lebar dalam lolongan tanpa suara. Lubang hidungnya mendadak tak berapi lagi, meskipun masih berasap. Kemudian perlahan, naga itu jatuh. Naga hitam berotot bersisik seberat beberapa ton, menghantam tanah dengan bunyi debam yang membuat pohon-pohon di belakangnya bergetar. Para penjaga naga menurunkan tongkat mereka dan maju mendekati binatang-binatang asuhan mereka yang telah tumbang, dan masing-masing mengonggok sebesar bukit kecil. Mereka bergegas mengencangkan rantai-rantainya dan mengikatkannya pada pasak-pasak kayu yang mereka tancapkan dalam-dalam ke tanah dengan tongkat sihir mereka. "Mau lihat lebih dekat?" Hagrid menanyai Madame Maxim dengan bergairah. Pasangan itu bergerak ke pagar dan Harry mengikuti.
Penyihir yang tadi memperingatkan Hagrid agar tidak mendekat berpaling, dan Harry menyadari siapa dia, Charlie Weasley. "Kau baik-baik saja, Hagrid?" sapanya tersengal, mendekat untuk berbicara. "Mereka mestinya oke sekarang. Kami membuat mereka tertidur dengan ramuan tidur dalam perjalanan kemari. Kami pikir lebih baik bagi mereka jika terbangun dalam kegelapan dan kesunyian. Tetapi seperti yang tadi kau lihat, mereka tidak senang, sama sekali tidak senang." "Naga jenis apa itu, Charlie?" kata Hagrid memandang naga terdekat. Si naga hitam dengan pandangan nyaris penuh hormat. Mata si naga masih terbuka sedikit. Harry bisa melihat segaris kilau kuning di bawah pelupuk matanya yang berlipat. "Ini naga ekor berduri Hungaria," kata Charlie. "Itu naga hijau Wallace yang lebih kecil, moncong pendek Swedia, dan yang abu-abu itu moncong pendek Swedia yang biru abu-abu itu, dan yang merah itu bola api Cina." Charlie memandang berkeliling. Madam Maxim sedang berjalan mengelilingi pagar, memandang naga-naga yang tertidur. "Aku tak tahu kau akan membawa wanita itu, Hagrid," kata Charlie mengernyit. "Para juara tak boleh tahu apa yang akan mereka hadapi. Dia pasti akan memberitahu muridnya, kan? Kupikir dia akan senang melihat mereka," kata Hagrid, masih terkesima memandang para naga. "Sungguh kencan yang romantis, Hagrid," kata Charlie menggelengkan kepala. "4," kata Hagrid. "Jadi 1 untuk masing-masing juara, kan? Apa yang harus mereka lakukan melawan naga-naga itu?" Cuma melewati mereka, kurasa," kata Charlie. "Kami siap berjaga kalau si naga jadi galak. Siap meluncurkan mantra pemadam. Mereka menginginkan induk naga yang sedang mengerami telur-telurnya. Aku tak tahu kenapa, tetapi satu hal aku pasti. Aku tidak iri pada yang dapat si ekor berduri ini. Ganas sekali. Bagian belakangnya sama berbahayanya dengan depannya. Lihat." Charlie menunjuk ekor si naga, dan Harry melihat paku-paku besar panjang berwarna perunggu bermunculan dari sepanjang ekor, masing-masing berjarak sekitar 15 cm. 5 kawan Charlie terhuyuk mendekati si ekor berduri, membawa segunduk telur granit raksasa di atas selimut. Dengan hati-hati, mereka meletakkan telur-telur itu di sebelah si ekor berduri. Hagrid mengeluarkan clue penuh kerinduan. "Sudah kuhitung, Hagrid," kata Charlie galak. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana kabar Harry?" "Baik," kata Hagrid. Dia masih memandang telur-telur itu. "Mudah-mudahan saja dia masih tetap baik setelah menghadapi naga-naga ini," kata Charlie muram, memandang melewati pagar. "Aku tak berani memberitahu Mam apa yang harus dihadapi Harry dalam tugas pertamanya. Mam sudah sangat mencemaskannya." Charlie menirukan suara cemas ibunya. "Bagaimana mungkin mereka mengizinkannya ikut turnamen? Dia masih terlalu muda. Kupikir mereka semua aman. Kupikir akan ada batas umur." Dia langsung banjir air mata setelah membaca artikel tentang Harry di Daily Prophet. "Dia masih menangisi orang tuanya. Oh, kasihan sekali. Aku tak pernah tahu." Sudah cukup bagi Harry. Dia yakin Hagrid tidak akan kehilangan dia. Ada 4 naga menarik dan Madam Maxim akan menyibukkannya. Tanpa suara, Harry berbalik dan berjalan kembali ke kastil. Dia tak tahu apakah dia senang telah melihat apa yang akan dihadapinya. Mungkin dengan begini lebih baik. Shock pertama sudah berakhir sekarang. Mungkin kalau dia baru melihat naga-naga itu untuk pertama kalinya pada hari Selasa, dia akan langsung pingsan di hadapan seluruh sekolah. Tapi mungkin saja dia akan tetap pingsan. Dia akan dipersenjatai dengan tongkat sihirnya, yang saat ini rasanya tak lebih dari sepotong kayu tipis untuk menghadapi naga setinggi 15 meter, bersisik, berduri, dan bernafaskan api. Dan dia harus melewatinya, ditonton semua orang. Bagaimana caranya? Harry bergegas mengitari tepi hutan. Dia tinggal punya waktu kurang dari 15 menit untuk kembali ke perapian dan berbicara dengan serius. Dan seingatnya, tak pernah dia ingin sekali berbicara dengan seseorang seperti ini. Mendadak, tanpa peringatan, dia menabrak sesuatu yang sangat kokoh. Harry terjengkang, kacamatanya miring, dicengkram jubahnya erat-erat menutupinya. Suara di dekatnya berkata, "Ah, siapa itu?"
Buru-buru Harry memastikan jubahnya menyelubungi seluruh tubuhnya dan dia berbaring bergeming, memandang sosok penyihir yang ditabraknya. Dia mengenali jenggot kambingnya, Karkaroff. "Siapa itu?" tanya Karkaroff lagi, dengan sangat curiga, memandang berkeliling dalam kegelapan. Harry tetap diam tak bergerak. Setelah kira-kira semenit, Karkaroff rupanya memutuskan bahwa dia telah menabrak semacam binatang. Dia memandang berkeliling setinggi pinggangnya, seakan mengharap melihat anjing. Kemudian dia merayap kembali ke balik pepohonan dan mulai berindap ke arah para naga. Dengan amat perlahan dan hati-hati, Harry bangkit dan berjalan lagi secepat mungkin tanpa membuat banyak suara, bergegas menembus kegelapan kembali menuju Hogwarts. Dia sama sekali tak punya keraguan apa yang sedang dilakukan Karkaroff. Dia telah menyelinap meninggalkan kapalnya untuk mencoba mengetahui apa kiranya tugas pertama. Dia mungkin telah melihat Hagrid dan Madam Maxim berdua ke tepi hutan. Mereka pasti tampak jelas walau dari kejauhan. Dan sekarang yang harus dilakukan Karkaroff tinggal menuju arah datangnya suara-suara. Dan dia, seperti halnya Madam Maxim, akan tahu apa yang akan dihadapi para juaranya. Tampaknya satu-satunya juara yang akan menghadapi sesuatu yang tak diketahuinya pada hari Selasa hanyalah Cedric. Harry tiba di kastil, menyelinap masuk melewati pintu depan, dan mulai menaiki tangga pualam. Dia sudah kehabisan nafas, tetapi tak berani memperlambat langkahnya. Dia tinggal punya waktu kurang dari 5 menit untuk tiba di depan perapian. "Balderdash!" sengalnya kepada si nyonya gemuk yang tertidur di dalam figurannya di depan lubang lukisan. Kalau begitu maumu," gumamnya mengantuk tanpa membuka mata, dan lukisan terayun ke depan agar Harry bisa masuk. Harry memanjat masuk. Ruang rekreasi kosong, dan karena baunya biasa-biasa saja, Hermione rupanya tak perlu meledakkan bom kotoran untuk memastikan Harry dan Sirius bisa berdua saja. Harry lepas jubah gaibnya dan mengenyakkan diri di kursi berlengan di depan perapian. Ruangan itu setengah gelap. Satu-satunya sumber cahaya adalah lidah api di perapian. Di dekat Harry, di atas sebuah meja, lencana dukunglah Cedric Diggory yang dicoba diubah kakak beradik Creevy berkilau tertimpa cahaya api. Lencana itu sekarang bertuliskan, "Potter benar-benar bau." Harry kembali memandang perapian dan terlonjak kaget. Kepala Sirius tergeletak di perapian. Jika Harry belum pernah melihat Mr. Diggory persis seperti ini di dapur keluarga Weasley, dia pasti akan ketakutan setengah mati. Tetapi kini, untuk pertama kalinya sejak beberapa hari belakangan ini, senyumnya merekah. Dia turun dari kursinya, berjongkok di depan perapian dan berkata, "Sirius, bagaimana kabarmu?" Sirius tampak berbeda daripada yang diingat Harry. Ketika mereka berpisah dulu, wajah Sirius kurus dan cekung, dikelilingi rambut panjang hitam kotor berantakan. Rambut itu sekarang pendek dan bersih. Wajah Sirius lebih berisi, dan dia tampak lebih muda, jauh lebih mirip dengan satu-satunya fotonya yang dimiliki Harry yang diambil pada hari pernikahan orang tuanya. "Tak penting bagaimana aku. Bagaimana kau?" tanya Sirius serius. Selama sedetik Harry berusaha mengatakan baik, tetapi tak bisa. Sebelum bisa menahan diri, Harry sudah berbicara lebih banyak daripada selama beberapa hari ini tentang bagaimana tak ada yang percaya bahwa dia tidak mendaftar ikut turnamen, bagaimana Rita Skeeter telah berbohong tentangnya di Daily Prophet, bagaimana dia tak bisa berjalan di koridor tanpa dicemooh, tentang Ron yang tak mempercayainya, kecemburuan Ron, dan baru saja Hagrid menunjukkan kepadaku apa yang harus kuhadapi di tugas pertama. Ternyata naga, Sirius, dan habislah aku. Dia mengakhiri dengan putus asa. Sirius memandangnya, matanya penuh keprihatinan, mata yang belum kehilangan pengaruh Azkaban, dan sinarnya seperti mati dihantui. Tadi dia membiarkan Harry mencurahkan ganjalan hatinya tanpa interupsi, tapi sekarang dia berkata, "Naga bisa kita hadapi nanti, Harry, tapi itu bisa kita bicarakan nanti. Aku tak bisa lama-lama di sini. Aku telah menyelundup masuk ke rumah penyihir untuk menggunakan perapiannya, tetapi mereka bisa kembali setiap saat. Ada yang harus kuperingatkan padamu." "Apa?" tanya Harry, merasa semangatnya merosot beberapa tingkat lagi. Tentunya tak ada yang lebih buruk daripada naga.
Karkaroff, kata Sirius. Harry, dia pelahap maut. Kau tahu apa itu pelahap maut kan? Ya, dia apa? Dia tertangkap. Dia pernah di Azkaban bersamaku, tetapi dia dibebaskan. Aku berani bertaruh. Itu sebabnya Dumbledore menginginkan ada Auror di Hogwarts tahun ini untuk mengawasinya. Moody menangkap Karkaroff. Moody lah yang memasukkannya ke Azkaban. Karkaroff dibebaskan? Tanya Harry lambat-lambat. Otaknya tampaknya berusaha keras menyerap informasi mengejutkan itu. Kenapa mereka membebaskannya? Dia melakukan transaksi dengan Kementerian Sihir, kata Sirius getir. Dia mengatakan dia sadar telah memilih jalan yang salah, dan kemudian dia menyebut nama-nama. Dia memasukkan banyak orang lain ke Azkaban sebagai ganti dirinya. Dia tidak populer di sana jelas, dan sejak keluar dari sana, sejauh yang ku tahu, dia telah mengajarkan ilmu hitam kepada semua murid yang belajar di sekolahnya. Jadi, berhati-hatilah terhadap juara Durmstrang. Oke, kata Harry lambat-lambat. Tetapi, apakah maksudmu Karkaroff yang memasukkan namaku ke dalam piala? Sebab kalau iya, dia benar-benar aktor yang hebat. Dia marah sekali aku terpilih. Dia mau melarangku ikut bertanding. Kita tahu dia aktor hebat, kata Sirius, karena dia berhasil meyakinkan Kementerian Sihir untuk membebaskannya, kan? Nah, kau juga mengikuti berita di Daily Prophet, Harry. Nah, aku juga mengikuti berita-berita di Daily Prophet, Harry. Kau dan semua orang lain di seluruh dunia, kata Harry getir, dan membaca yang tersirat dalam artikel si sekitar bulan lalu itu. Moody diserang pada malam sebelum keberangkatannya ke Hogwarts. Ya, aku tahu Rita mengatakan Moody ketakutan tanpa alasan, kata Sirius buru-buru menghentikan ketika melihat Harry mau bicara. Tetapi kurasa sebetulnya tidak. Kurasa ada orang yang berusaha mencegahnya datang ke Hogwarts. Kurasa ada orang yang merasa pekerjaannya akan menjadi sulit jika ada Moody, dan kejadian itu tak akan diselidiki lebih lanjut. Si Mad-Eye sudah terlalu sering mendengar kedatangan pengganggu, tetapi itu tidak berarti dia tidak mengenali bahaya yang sesungguhnya. Moody adalah orang terbaik yang pernah dimiliki kementerian. Jadi apa maksudmu? Tanya Harry perlahan. Karkaroff berusaha membunuhku. Tapi kenapa? Sirius ragu-ragu. Aku sudah mendengar hal-hal yang sangat aneh, kata Sirius perlahan. Para pelahap maut tampaknya lebih aktif daripada biasanya belakangan ini. Mereka memperlihatkan diri di piala Quidditch, kan? Ada yang melepas tanda kegelapan. Dan kemudian, apakah kau sudah dengar tentang pegawai Kementerian Sihir yang menghilang? Bertha Jorkins, kata Harry. Tepat, dia menghilang di Albania. Dan disitulah persisnya Voldemort diisukan berada. Dan Bertha pasti tahu turnamen Triwizard akan diselenggarakan, kan? Ya, tetapi kemungkinannya kecil sekali dia bertemu Voldemort, kan? Kata Harry. Dengar, aku kenal Bertha Jorkins. Bertha Jorkins, kata Sirius suram. Dia di Hogwarts sama-sama denganku beberapa tahun lebih dulu dari ayahmu dan aku. Dan dia, idiot, sangat ingin tahu, tapi sama sekali tak punya otak. Bukan kombinasi yang baik, Harry. Menurutku akan mudah sekali memikatnya ke dalam jebakan. Jadi Voldemort mungkin berhasil tahu tentang turnamen ini, kata Harry. Itukah maksudmu? Menurutmu Karkaroff mungkin berada di sini atas perintahnya? Aku tak tahu, kata Sirius lambat-lambat. Aku sungguh tak tahu. Tampaknya bagiku Karkaroff bukan tipe orang yang akan kembali kepada Voldemort, kecuali dia tahu Voldemort cukup berkuasa untuk melindunginya. Tetapi siapapun yang memasukkan namamu ke dalam piala itu pasti melakukannya karena alasan tertentu. Dan mau tak mau, aku berpikir bahwa turnamen ini akan jadi ajang baik untuk menyerangmu dan membuatnya tampak seperti kecelakaan. Kelihatannya rencana yang bagus sekali, kata Harry menyeringai suram. Mereka tinggal mundur saja dan membiarkan naga-naga itu melakukan tugas mereka. Betul, naga-naga ini, kata Sirius bicaranya cepat sekarang. Ada satu cara, Harry. Jangan tergoda menggunakan mantra bius. Naga kuat dan terlalu gaib untuk bisa dijatuhkan dengan satu mantra bius. Diperlukan sekitar setengah lusin penyihir yang bersamaan meluncurkan mantra untuk menaklukkan seekor naga. Iya, aku tahu, aku baru melihatnya, kata Harry. Tetapi kau bisa melakukannya sendiri, kata Sirius. Ada satu jalan dan satu mantra sederhana yang kau perlukan. Tetapi Harry mengangkat tangan.
menyuruhnya diam. Jantungnya berdebur keras sekali, seakan dadanya mau meledak. Dia bisa mendengar langkah-langkah menuruni tangga spiral di belakangnya. "Pergilah!" dia berdesis kepada Sirius. "Pergilah, ada orang datang." Harry buru-buru bangun, menutupi perapian. Kalau sampai ada yang melihat wajah Sirius di dalam tembok Hogwarts, mereka akan bikin ribut. Kementerian akan terbawa-bawa. Dia, Harry, akan ditanyai tentang keberadaan Sirius. Harry mendengar bunyi pop pelan dari api di belakangnya dan tahu Sirius telah pergi. Dia melihat ke dasar tangga spiral. Siapa yang telah memutuskan untuk berjalan-jalan pada pukul 1 dini hari dan mencegah Sirius memberitahunya bagaimana caranya melewati naga? Ternyata Ron. Memakai piyama merah tuanya, Ron berhenti mendadak begitu berhadapan dengan Harry di seberang ruangan dan memandang berkeliling. "Kau bicara dengan siapa?" tanya Ron. "Apa urusannya denganmu?" tukas Harry ketus. "Mau apa kau turun jam begini?" "Aku cuma ingin tahu di mana kau..." Kata-kata Ron terputus. Dia mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Aku akan kembali ke tempat tidur." Kau mau menyelidiki kan?" kata Harry berteriak. Harry tahu Ron sama sekali tak tahu apa yang telah digagalkannya. Tahu Ron tidak sengaja, tetapi dia tak peduli. Pada saat ini dia benci segalanya tentang Ron, termasuk beberapa senti pergelangan kakinya yang tampak di bawah pipa piyamanya. "Sorry deh," kata Ron, wajahnya merah padam karena marah. "Mestinya aku menyadari kau tak mau diganggu. Silahkan meneruskan latihan untuk wawancara berikutnya dengan tenang." Harry menyambar salah satu rencana Potter benar-benar bau dari meja dan melemparkannya sekuat tenaga ke seberang ruangan. Rencana itu menghantam dahi Ron dan melenting jauh. "Nah, itu buatmu," kata Harry. "Untuk kau pakai hari Selasa. Kau mungkin punya bekas luka sekarang. Kalau kau beruntung, itu yang kau inginkan kan?" Harry menyeberang ruangan menuju tangga. Dia setengah berharap Ron menghentikannya. Dia bahkan ingin Ron meninjunya. Tetapi Ron berdiri diam dalam piyamanya yang kekecilan. Dan Harry, setelah menghambur ke atas, terbaring lama di tempat tidurnya sambil menggerutu dan tidak mendengar Ron naik ke tempat tidurnya. And that's the end of the chapter. Ya ampun, finally. Sumpah, kayaknya kalau next time aku lagi sariawan, gak apa-apa lah ya kali videonya telat ya, karena gila, nyiksa banget baca sambil Oke, thank you yang udah baca. Lagi-lagi aku minta maaf banget kalau ada pronunciation, pelafalan aku yang gak jelas. Bye, see you in the next video.